Saling serang dengan rudal kembali terjadi antara Palestina dengan Israel melancarkan serangan udara ke Gaza. Kita ke mancanegara, pemirsa. Israel menyerbu kompleks Masjid Suci. Jet tempur Israel menggempur sejumlah fasilitas militer di Gaza. Perang adalah sebuah aksi fisik dan non-fisik antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Perang yang terjadi antara Israel dan Palestina pada bulan Mei 2021 menyebabkan 90% warga Palestina membutuhkan dukungan dan perawatan kesehatan mental sebagai akibat dari serangan Israel yang dilakukan terus-menerus. Seorang psikiater Palestina, Youssef Melat, mengatakan Gaza mengalami hal yang disebut perang psikologis. Perang psikologis memiliki lebih banyak efek jangka panjang daripada kehancuran yang meluas. Faktanya, disabilitas psikologis lebih berbahaya daripada disabilitas fisik, kata Melat. Survei PBB mengatakan Gaza adalah salah satu wilayah terpadat di dunia, di mana daerah ini memiliki penduduk 2 juta jiwa dan sekitar 42% diantaranya berusia di bawah 15 tahun. Survei PBB pada 2018 menunjukkan 1 dari 4 anak di Gaza perlu dukungan kejiwaan karena trauma. Seorang psikolog bernama Ola mengatakan banyak di antara mereka yang kehilangan orang tua dan sangat sedih. Kembali ke kehidupan normal sangat sulit. Sebagian dari mereka perlu bantuan seperti konseling serta terapi. Ola juga mengatakan anak-anak yang kehilangan orang tua, kakak, atau adik, atau rumah mereka akan mengalami gangguan stres pasca trauma atau Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD. Gejala yang dialaminya seperti tak bisa tidur, mimpi buruk, merasa bersalah, merasa terkucilkan, ngompol, merasa kebal, tak punya harapan, marah, pikiran negatif tentang masa depan, dan yang paling parah adalah depresi. Pengobatan PTSD itu sendiri bertujuan untuk meredakan respons emosi penderita dan mengajarkan penderita cara mengendalikan diri dengan baik ketika teringat pada kejadian traumatis. Pengobatan yang dilakukan yaitu dengan psikoterapi yang merupakan pilihan pertama dalam mengatasi PTSD. Jika gejala yang dialami penderita tergolong parah, maka dokter akan menggabungkan psikoterapi dan obat-obatan. Psikoterapi dapat dilakukan secara individual atau berkelompok dengan pasien PTSD lain. Ada beberapa jenis psikoterapi yang biasanya digunakan untuk mengatasi PTSD, yaitu terapi perilaku kognitif dengan mengenali dan mengubah pola pikir pasien yang negatif menjadi positif. Terapi eksposur yaitu untuk membantu pasien menghadapi keadaan dan ingatan yang memicu trauma secara efektif. Lalu movement desensitization and reprocessing atau EMDR, yaitu kombinasi terapi eksposur dan teknik gerakan mata untuk mengubah respons penderita saat teringat kejadian traumatis. What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything this morning. I just want to be a doctor or anything to help my people, my kid. I'm just a kid. I don't even know what to do. Lalu, untuk obat-obatan, dokter akan memberikan obat untuk mengatasi gejala PTSD. Obat yang diberikan tergantung pada gejala yang dialami penderita, antara lain antidepresan untuk mengatasi depresi seperti sertralin dan paroxetin, anti cemas untuk mengatasi kecemasan, dan razosin untuk mencegah mimpi buruk. Dokter akan meningkatkan dosis obat apabila tidak efektif dalam mengatasi gejala. Namun, jika terbukti efektif, obat-obatan akan terus diberikan setidaknya sampai 1 tahun kemudian.